balik gemerlap panggung dan riuh suara jutaan penonton, perjalanan karir Inul Daratista ternyata tak selalu terang. Ujian cibiran hingga teror boikot sejumlah ormas menghadang nyata karir Inul Daratista di dunia hiburan. Dan siapa sangka, teror yang dihampiri Inul bukan hanya dari dunia nyata. Sang biduan asal Pasuruan itu mengaku kerap mengalami kejadian ganjil yang sulit dijelaskan dengan logika. Usai manggung, Inul yang selalu ditemani suami harus bertarung dengan sesuatu yang tak kasat mata. Sosok kepala tanpa raga, makhluk putih hingga kurung batang sering melintang di tengah jalan menghalangi perjalanan pulang Inul. Teror gaib kepala tanpa raga dan kurung batang melintang bukanlah satu-satunya ancaman teror horor yang dialami Inul dan suami. Saat karirnya mulai menanjak hingga mulai masuk dapur rekaman, Inul siapa nyana maksud hati ingin mengajak keluarga relaksasi makan di Puncak Bogor. Pas begitu pulang malah nyasar dibawa ke dunia lain. Mobil yang ditumpangi Inul dan keluarga tanpa sadar masuk di tengah-tengah kuburan. Tak hanya berhenti di situ. Pertama kali tinggal di Jakarta, Inul yang memilih tinggal di apartemen langsung disambut teror jin. Nyaris setiap malam ia didatangi dan diganggu makhluk tak kasat mata hingga nyaris membuat Inul gila. Sederet kejadian teror mistis yang terus mengintai langkah karir Inul Daratista benar-benar membuat ibu satu anak itu tangguh menghadapi ujian. Meski sempat dibayang-bayang trauma dan hampir gila, nyatanya ujian di dunia nyata dan teror tak kasat mata membentuk Inul tahan uji dan meraup sukses jauh dari biduan lainnya. Tadi kata Ayah Sule udah kenal sama Ajam gimana? Ya udah kenal. Ya udah ngalir aja lah. Asa Natalie Holscher segera mengakhiri status janda dan secepatnya dipersunting perjaka kaya Arifat. Bukan sekedar kabar burung dan isapan jempol semata. Seolah ingin membungkam reputasinya yang miring kerap gonta-ganti dan mempermainkan banyak pria. Usai cerai dari Sule, Natalie mantap menikah Juni ini. Teranyar Natalie sudah mulai menyicil persiapan hari bahagia, pamer fitting baju pengantin. Tadi kata Ayah Sule udah kenal sama Ajam gimana? Ya udah kenal. Apa? Ya tahun ini doain aja ya, tahun ini. Ya, Sule memang jelas-jelas tak mempermasalahkan keputusan Natalie untuk menikah lagi. Namun tersirat jika Sule sepertinya berat jika Ajam punya papa baru. Mata dan raut wajah Sule menyiratkan hal itu. Meski kini ada cucu kesayangan yang bisa selalu menghibur, selalu membuat Sule tersenyum. Tapi Ajam tidak bisa tergantikan. Lantas bagaimana dengan rencana Sule menikahi Santika Fauzia? Bukankah Sule tak mau kalah segera menikahi Santika? Sebab hanya cinta yang bisa melupakan perih karena Ajam. Ya fokus kerjalah dululah. Jadi kalau untuk masalah jodoh itu kan takdirnya itu kan Tuhan yang mentakdirkan. Kita ini kan berusaha ya kan. Kalau berusaha untuk mencari jodoh, berusaha untuk meyakinkan jodoh akan jadi jodoh kan kita usaha. Tapi kan harus sama-sama dengan yang kita suka gitu. Gitu. Jadinya ya udah ngalir aja lah. Soal asmara, pedangdut Ayu Ting Ting memang selalu bikin publik penasaran. Apalagi kerap diisukan dekat dengan sejumlah pria. Dan yang teranyar, di media sosial heboh, Ayu kepergok menggandeng tangan seorang cowok di sebuah bioskop.
Iyalah betul. Ya kita kan pengen jodoh kan selamanya kan, nggak pengen cuma sebentar doang. Pernikahan kan nggak ada yang mau kan, pengennya seumur hidup selamanya sampai tua nenek kakek gitu. Makanya kan jangan sampai sembarangan, jangan sampai salah pilih kan. Entah kebetulan atau emang sedang dijodoh-jodohkan oleh geng Ayu, yakni Kiki Saputri dan Hesti Purwadinata. Rupanya Ayu dan Kiki sempat CFD-an bareng Kevin, yang belakangan disebut bernama Muhammad Kevin Gusnaldi, seorang politisi atau staf di pemerintahan. Lantas, benarkah Ayu dan Kevin diperkenalkan oleh Kiki? Sontak saja sosok Kevin jadi buruan warganet. Beberapa yang di-spill adalah tahun kelahiran Kevin lebih muda, yakni 94, sementara Ayu kelahiran tahun 92. Sejumlah komentar bahkan ada yang meminta Ayu run atau kabur saja demi tidak gagal lagi. Kebahagiaan Ayu juga menjadi pelengkap bahagianya ayah Rojak dan Umi Kalsum. Hanya saja keduanya sangat hati-hati banget buat spill identitas bakal calon menantunya itu. Mungkin ada sih, cuman kan dia masih belum ngomong juga. Terus kalau kita ini ya takutnya salah lagi, udah terserah dia aja Masih nanti. dirahasiakan kali ya. Belum, kalau mungkin belum Nggak dikirim ya. sembarangan, no. Belum dikirim sama Allah yang ini yang terbaik buat Ayu. Ada tapi masih di ini nama dia sendiri kali. Gagalnya Ayu dalam membina rumah tangga membuat ayah Rojak dan Umi Kalsum sangat protektif dan menyeleksi ketat calon menantu dan juga bakal jadi ayah sambung cucunya itu. Bagi ayah Rojak, yang terpenting kebahagiaan Ayu Ting Ting. Siapapun jodohnya nanti, yang penting bisa membuat Ayu dan Bilkis juga bahagia. Banyak yang mau tapi kan sekarang kita seleksi terus ya. Udah hati-hati terus sekarang mah. Dia kerja bisa dibatasi, karena kan dia benar-benar buat keluarga. Kalau mungkin kalau udah punya suami kan ada batasan-batasan. Kapan nak? Ya udah nikmatin aja dulu Bu. Nggak sembarangan kan. Paling dia jawabnya gitu aja. Musisi Virgon lagi-lagi jadi pemberitaan. 26 Februari 2026, Virgon menikah lagi dengan Lindy Fitriana. 78 hari kemudian, tepatnya 14 Mei 2026, istrinya Lindy sudah melahirkan anak pertama Virgon berjenis kelamin laki-laki, yang diberi nama Perfeksio Mutmain Virgon. Yang pasti bahagia lah ya, namanya dikaruniai anak, pastinya bahagia, ikut senang juga sebagai seorang kakak, nambah keponakan baru lagi. Namanya tadi Perfeksio Virgon. Virgon dapat momongan super cepat dari Lindy yang baru dinikahinya selama 78 hari. Memang bukan hal yang mengejutkan. Netizen juga tidak sibuk jadi kalkulator. Karena sejak awal menikah, Lindy memang dikabarkan berbadan 2. Kehamilan Lindy makin kelihatan saat bulan madu ke Labuan Bajo. Semoga berbahagia ya. Virgon sedang bahagia punya anak lagi dari istri barunya Lindy. Namun sang mantan istri Inara Rusli alias Inara Sati tidak senang melihat kebahagiaan Virgon bersama istri dan anak barunya. Inara menyeret Virgon dalam kasus ilegal akses yang sudah naik sidik di Bareskrim Mabes Polri dan berharap statusnya naik juga dari terlapor menjadi tersangka. Inara ngotot minta polisi segera menetapkan tersangka kasus ilegal akses karena kasus perzinahan Inara dengan Insanul Fahmi yang dilaporkan Wardah Tinamawa di Polda Metro Jaya juga sudah naik sidik pula. Lantas, siapakah duluan yang bakal rilis tersangka? Kasus laporan Mawa atau Inara?